Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Mulia dengan NIM C1C021174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Materi yang pertama yaitu tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar yang pertama yaitu bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Materi yang kedua yaitu pemakai dan kebutuhan informasi, yaitu yang pertama investor sekarang dan investor potensial, yang kedua pemilik dana, yang ketiga pemilik dana syirka temporer untuk pengambilan keputusan pada investasi, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima membayar dan penerima zakat, yang keenam pengawas syariah, yang ketujuh karyawan, dan yang terakhir pemasok mitra usaha lainnya. Materi yang ketiga yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Materi yang keempat yaitu asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan, bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Yang kedua, keadilan, berarti menempatkan sesuatu sesuai hanya pada yang berhak dan sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, kemaslahatan, yaitu bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Yang keempat, keseimbangan, yaitu aspek material dan spiritual. Yang kelima, universalisme, yaitu di mana eksistensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima yaitu karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Materi yang keenam yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Materi yang ketujuh yaitu bentuk laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi entitas disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar. Yang pertama, dasar aktual. Laporan disajikan atas dasar aktual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Yang kedua, kelangsungan usaha. Biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Materi yang ke-9 yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami karena kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, keandalan, sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan. Kemudian materi yang ke-10 yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Materi yang ke-11 yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, komponen laporan keuangan mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya mencerminkan kegiatan tanggung jawab khusus entitas. Materi selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan.
Yang pertama, biaya historis. Aset dicatat sebagai pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dan imbalan. Yang kedua, biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Materi yang terakhir yaitu laporan keuangan bank syariah. Meliputi yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima perubahan dana investasi terikat, yang keenam rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang ketujuh sumber dan penggunaan dana zakat, yang kedelapan sumber dan penggunaan dana kebijakan, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar akuntansi menurut A.A.OIV dan pemikir Islam. Yang pertama, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, yaitu dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kemudian, pemakai dan kebutuhan informasi, yaitu pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana tabungan, dan pihak yang melakukan transaksi bisnis. Kemudian, paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah, yaitu tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Kemudian bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan ekuitas, yang keempat arus kas, yang kelima perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalinya, yang keenam sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, dan yang terakhir sumber dan penggunaan dana kad hasan. Materi selanjutnya yaitu syarat kualitatif laporan keuangan menurut A.A.OIV. Yang pertama, relevan, yaitu berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, konsisten. Dan yang terakhir, dapat dimengerti. Materi selanjutnya, perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama, entitas unit akuntansi. Diartikan bahwa setiap perusahaan suatu unit akuntansi terpisah dan harus dibedakan. Yang kedua, kegiatan usaha yang berkelanjutan. Yang ketiga, periodisasi. Yang keempat, satuan mata uang. Yang kelima, konservatif. Yang keenam, harga perolehan. Yang ketujuh, penandingan antara pendapatan dan beban. Materi selanjutnya yaitu beberapa pemikiran ke depan. Yang pertama, neraca yang menggunakan nilai saat ini. Yang kedua, laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.